Halo Taurus, apa kabar? Semoga semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang seseorang yang ingin kembali dan terhubung lagi denganmu di tahun depan. Ini bisa mantan, gebetan, PDKT, naksir-naksir, cinta monyet kalian dulu gitu ya. Pokoknya seseorang yang pernah terhubung dengan kalian. HTS-an juga bisa. Oke? Aku disclaimer lagi ya, seperti biasa bahwa readingan ini sifatnya adalah fun reading dan general reading. Jadi tidak bisa resonate sesuai buat semuanya ya. Karena ini energi banyak orang ya, ambil aja baiknya, buang buruknya, bijak-bijak kalian menyikapinya ya teman-teman. Dan energinya ini bisa vice versa, bisa kebolak-balik gitu ya. Kalau memang tidak cocok, tidak sesuai, jangan dipaksakan. Tinggalkan readingan ini, cari readingan yang sesuai dengan energi kalian gitu ya. Oke, sekarang kita mau reading untuk Taurus ya, seseorang yang ingin kembali dan terhubung lagi denganmu di tahun depan Taurus. Aku sudah shuffle kartunya. Kita mau lihat yang pertama adalah energi cinta yang ada dalam diri dia saat ini ya. Dia saat ini energinya lagi ada komitmen ya. Kalau aku lihat di sini kayak dia lagi kalau punya hubungan itu dia kayak mau komit gitu ya. Di sini dibilang bahwa komitmen merupakan faktor penting dalam membangun hubungan yang sukses gitu. Jadi dia menyadari menjalin hubungan itu bisa kuat, bisa berjalan lama. Komitmen itu adalah hal utama. Komitmen itu sesuatu yang sangat penting gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat situasi dia saat ini yang ingin kembali kepadamu itu seperti apa. Situasi dia saat ini. Di sini ada threatened, ada embrace, ada appearance. Threaten di sini situasi dia seperti sedang terancam gitu ya, seperti ada ancaman. Terus kemudian karena kenapa dia terancam? Seperti dia kayak ada kesalahan, kayak dia menanggung malu, kayak begitu ya. Aku melihatnya gini. Saat ini seseorang ini seperti melakukan suatu kesalahan atau kelalaian gitu ya, entah itu di pekerjaan, di usaha, di bisnisnya dia gitu ya, atau bisa jadi juga dia melakukan satu kesalahan di lingkungannya, di sekitar rumahnya gitu ya, tapi ini membuat dia itu kayak sangat malu gitu loh. Dia jadi kayak merasa kayak kalau dia keluar rumah tuh kayak merasa terancam, dalam arti kalau dia keluar rumah tuh orang akan memperhatikan dia, orang akan ngelihat dia, orang akan menilai dia kayak begitu. Jadi dia kayak hatinya itu nggak tenang gitu ya. Jadi bisa jadi juga di sini aku melihat dari uh, sesuatu yang berisiko yang dia lakukan gitu ya, sehingga ada beberapa yang berurusan juga dengan yang berwajib misalnya gitu ya, ada yang melaporkan perbuatan dia gitu ya, sehingga dia ada rasa takut, ada malu, nggak karuan seperti itu ya. Jadi dia kayak saat ini tuh lagi mengucilkan diri gitu, lagi kayak nggak berani keluar untuk menampakkan diri gitu. Kemudian ada apa lagi? Situasi dia saat ini ada nightlife. Situasi dia aku lihat dia lagi menyukai kehidupan malam gitu ya. Jadi bisa saja di kartu yang pertama di sini berkaitan dengan kehidupan malam. Sepertinya dia sangat aktif ya di kehidupan malam ini. Mungkin bisa jadi sekedar kongko-kongko, cuma sekedar ngobrol sama teman-temannya, tapi itu sampai malam, sampai menjelang pagi seperti itu ya. Tapi bisa juga di sini dia ada yang memang sampai mungkin kecanduan minuman keras, kecanduan game gitu ya. Jadi banyak hal yang dia lakukan yang banyak mengandung resiko gitu, yang dia sedang jalani kayak begitu ya. Makanya bisa jadi itu berkaitan dengan kartu pertama, dia merasa terancam. Mungkin ada hal-hal yang dia lakukan pada saat dia berkegiatan malam tersebut gitu ya.
melakukan pergaulan-pergaulan malamnya itu yang membuat dia jadi melakukan mungkin suatu kesalahan atau kelalaian kayak begitu ya. Kemudian di kartu ketiga dia punya interlude. Ada pause dan ada timing faktor. Interlude itu apa ya, kayak jeda, bukan jeda sih, kayak selingan kayak begitu ya. Kayak diem dulu gitu, kayak ya selingan lah ya. Jadi aku melihatnya gini, situasi dia saat ini tuh kayaknya dia tuh orangnya kayak suka membuang-buang waktu, melakukan hal-hal yang gak produktif gitu ya, bersantai-santai, kayak hidupnya itu happy-happy aja, mau senang-senang aja kayak begitu ya. Bisa jadi mungkin ini orang yang mampu, orang yang berada, atau dia memiliki orang tua yang berada, atau mungkin dia pengusaha yang cukup banyak uangnya, yang cuma tinggal duduk-duduk banyak menghasilkan gitu ya. Jadi dia itu kayak banyak istirahatnya gitu ya. Kayak banyak santainya, jadi hidupnya tuh kayak isinya tuh kayak foya-foya, seneng-seneng kayak gitu loh. Ya, aku lihatnya sih gitu ya. Jadi aku lihatnya dia kayak nggak dewasa. Jadi dia kayak malas melakukan hal-hal yang berguna gitu. Dia kayak banyak istirahatnya gitu. Ibaratnya misalnya dia melakukan pekerjaan 1 jam, istirahatnya 6 jam. Nanti 1 jam lagi istirahat lagi 6 jam. Jadi benar-benar kayak nggak produktif. Kayak aku melihatnya lebih ke malas ya. Atau mungkin bukan malas, tapi nggak merasa punya tanggung jawab gitu. Walau itu untuk dirinya dia sendiri gitu. Karena dia banyak pause-nya, banyak jedanya gitu. Oke, kita lihat kartu selanjutnya. Dia punya apa? Situasi dia ada done, ada completion, ada lesson learned. Situasi dia saat ini seperti ada keinginan untuk berhenti dari semua ediknya dia. Mungkin dari kehidupan malamnya, mungkin dia edik minum, edik main game, edik apapun itu. Dia pengen lepas, dia pengen keluar. Mungkin setelah ada kejadian ini, dia jadi pengen berhenti dari semua itu, dari kehidupan malam, dari berhenti juga dari kemagerannya dia. Dia kayak punya kesadaran untuk apa ya? Punya kesadaran untuk menghentikan semua itu. Tetapi aku melihatnya itu seperti hanya ada di mulutnya saja gitu ya, hanya ada di hati, ada di pikirannya gitu, tapi actionnya tuh nggak ada gitu. Jadi kalau aku lihat di sini para Taurus, seseorang ini kamu harus hati-hati ya, karena seseorang ini seperti agak banyak masalah gitu dalam hidupnya gitu, baik secara karakternya dia yang mungkin aku melihatnya juga kurang ya, tanggung jawabnya dia seperti itu ya. Terus kemauannya dia untuk bekerja karena mungkin dia sudah biasa dengan kehidupan yang santai tapi bisa menghasilkan kayak begitu ya. Sehingga uh, struggle-nya itu kurang gitu kalau aku lihat. Oke, sekarang kita mau lihat seperti apa dia memandang dirimu. Di sini ada Nine of Wands ya. Dia memandangmu sebagai sosok yang kalau kamu tuh kayak udah punya kemauan untuk dicapai, dituju, maka kamu tuh akan gigih berjuang keras gitu untuk mendapatkannya gitu. Dan itu dia merasa kamu tuh berbeda banget sama dia gitu. Dia merasa kayak nggak perlu berjuang, dia mendapatkan apapun. Sementara kamu orangnya gigih, kamu orangnya mau berjuang, kamu mau mencoba segala sesuatu, banyak ide-ide kayak begitu ya. Jadi kamu selalu kalau udah punya kemauan gimana pun caranya kamu akan berjuang seperti itu. Dia melihat kamu seperti itu ya. Kemudian yang kedua di sini ada breakthrough. Ada Ace of Swords, ada breakthrough, ada terobosan ya. Ace of Swords di sini aku melihatnya gini, dia memandang kamu sebagai sosok yang kayak banyak ide, banyak kreativitas.
dan kayak selalu ada terobosan ya, selalu ada terobosan hal-hal baru yang ingin kamu raih, penuh perjuangan, semangat. Kamu orangnya komitmen gitu ya. Komit bisa jadi karena dia tahu kamu orangnya komit, makanya mungkin hatinya dia pun eh, terpikir energinya muncul komitmen ini gitu ya. Karena kamu tuh orangnya yang semangat dan komit untuk mencapai target merealisasikan ide-ide tersebut itu benar-benar gitu ya. Kemudian di sini ada Six of Swords ya. Dia memandangmu tuh sebagai sosok yang penuh semangat di awal. Tapi itu hanya di awal. Seringkali kamu tuh kalau misalnya sudah mencapai sesuatu, itu kamu seperti juga berhenti gitu. Jadi kamu kayak harus disupport, kamu harus didorong gitu. Kamu di pandangannya dia juga orangnya adalah mudah bosan akan sesuatu. Kamu selalu ingin sesuatu hal yang baru lagi, mencoba ide baru lagi kayak begitu. Kemudian di sini kamu ada Four of Swords ya. Dia memandang kamu sebagai sosok yang orangnya itu mudah kecewa, mudah merasa bersalah, mudah menyalahkan diri sendiri ya. Saat sesuatu hal terjadi tidak sebagaimana mestinya gitu ya, kamu sering menyalahkan diri kamu sendiri. Dan kamu itu orangnya tertutup, gak mau terbuka, menyimpan segala sesuatunya sendiri. Itu menurut dia ya. Kemudian kita mau melihat mengapa dia ingin kembali kepadamu. Di sini ada Lady. Lady di sini kalau aku lihat ya. Karena kamu tuh sosok yang luar biasa di matanya dia ya. Dan dia tuh yakin kamu yang akan bisa menerima dia apa adanya. Dia yakin kayak kamu itu pernah mencintai dia sehingga dia percaya kalau kamu kembali, Taurus pasti mau menerima gitu. Dan dia percaya hanya kamu Taurus yang bisa mensupport, mendukung dia gitu ya, memberinya saran atau membuat dirinya bisa berubah untuk menjadi yang lebih baik lagi. Seperti di sini tadi kan, dia sebenarnya pengen berubah tapi hanya di hati dan pikirannya. Dan dia pengen datang ke kamu itu supaya apa yang di hati dan pikirannya itu mendapat support dari kamu sehingga perubahan-perubahan itu bisa terwujud kayak begitu. Ya, kemudian di sini ada Book. Mengapa dia ingin kembali kepadamu? Karena kamu seperti kamus menurut dia. Kamu tuh kayak selalu punya jalan keluar. Kamu tuh kayak selalu punya ide untuk menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Jadi dia merasa kalau datang ke kamu, masalah dia itu bisa terselesaikan. Ide-ide kamu itu selalu pas buat dia gitu, selalu tepat kayak begitu ya. Kemudian di sini ada Buke. Buke di sini aku melihatnya dia memandang kamu karena kamu orangnya itu tulus, ikhlas gitu ya. Terlepas apakah seseorang itu mencintai kamu apa tidak, tetapi ketika orang itu minta bantuan kamu, kamu akan membantu siapapun. Jadi dia yakin percaya, apalagi dia yang pernah kamu cintai, mencintai kamu, kamu pasti mau turun tangan, kamu pasti mau membantu dia, pasti kamu mau berjuang untuk dia gitu. Itu keyakinan dia ya. Kemudian di sini ada Garden. Karena dia ingin kembali di sini, dia ingin kembali mengajakmu berkencan. Dia ingin keluar dari lingkungannya saat ini. Tapi ketika dia mau keluar dari lingkungannya saat ini, dia butuh seseorang yang dia pegang gitu. Kayak dia butuh support, kayak dia butuh gandengan, kayak dia butuh seseorang untuk bersandar gitu. Jangan sampai dia lepas dari lingkungannya itu dia tidak punya siapa-siapa kayak gitu ya. Dia benar-benar kayak pengen sebenarnya sih keluar dari semua itu gitu ya. Tetapi dia butuh seseorang dan yang dia pikirkan itu adalah kamu Taurus gitu. Ya, jadi aku melihatnya dia balik lagi. Dia sepertinya memang energinya pengen ngajak kamu berkomitmen sih di sini. Pengen ngajak kamu berkencan lagi, walaupun
bisa jadi motif dibaliknya adalah dia butuh dukungan kamu, butuh saran-saran kamu, butuh untuk disupport kayak begitu ya. Kita mau lihat sekarang sorry ini oke, bentar ya teman-teman, kesenggol. Oke, sekarang kita mau lihat perasaan yang dia sembunyikan dari kamu itu seperti apa ya teman-teman. Di sini ada I bury myself in work to forget you. Aku mengubur diriku dalam pekerjaan untuk melupakanmu. Mungkin bisa jadi kalau dia itu dalam pergaulan ya, bukan dalam pekerjaan ya. Jadi dia dengan kongko-kongko, dengan kehidupan malamnya, dengan berbagai aktivitasnya dengan teman-temannya itu bisa melupakan kamu. Kemudian di sini ada the timing just was not right for us. Waktunya belum tepat bagi kita. Dia menunggu waktu yang tepat ya Taurus. Jadi mungkin bisa jadi memang dia sekarang ini lagi mikir-mikir, lagi mempertimbangkan gitu ya. Bahwa dia mencari waktu yang tepat untuk datang ke kamu, untuk mengatakan semua ini, mengajak kamu berkomitmen, itu kayak dia butuh effort sih. Dia butuh juga kepercayaan diri gitu, untuk berani juga untuk bicara sama kamu gitu. Kemudian di sini ada fotograf, dia merindukan kamu, aku lihat ya, dan terus saja melihat foto-fotomu, dan dia ingin menciptakan lagi kenangan-kenangan baru bersama kamu seperti dulu, gitu. Ya, kita lihat lagi. Di sini ada the dragonfly. Dragonfly itu capung ya. Dia mencoba untuk tetap tenang selama ini ya, tetap tenang, tapi dia tetap berharap kamu tuh berubah gitu. Maksudnya adalah kamu akan mau menerima dia kembali, seperti itu. Dan itu yang masih membuat pertimbangan dia gitu. Takutnya ketika dia datang kepada kamu tuh nggak mau menerima dia gitu. Ya, jadi buat Taurus sih aku ngelihatnya dia orangnya sepertinya memang cukup punya banyak masalah gitu ya, dan ingin dirimu agar dapat membantunya bangkit, bisa keluar dari masalahnya, seperti itu ya. Segala sesuatu tuh ikuti dengan hati kamu Taurus ya. Pikirkan baik buruknya dan pikirkan untuk masa depanmu. Tetapi Taurus ini orangnya baik hati. Bisa jadi juga ini adalah keinginan dari semesta. Kalau memang itu harus terjadi, berarti itu kehendak semesta gitu ya, bahwa kamu harus membantu seseorang ini untuk keluar dari permasalahannya. Perkara nanti ternyata kamu bersedia atau tidak diajak berkomitmen, itu akan bisa kalian pertimbangkan Taurus ya. Tetapi ketika kamu berbuat baik, menolong seseorang, biasanya itu adalah karakter Taurus gitu ya. Sekarang kita mau lihat ya Taurus. Mungkin di sini ada zodiak dia yang terkoneksi, ketarik sama aku di sini ya. Kita mau lihat ada apa saja. Di sini ada Leo. Kemudian ada Pisces. Ada Aries. Ada Gemini. Ada Virgo. Ada Libra. Ada Aquarius. Ada Taurus juga. Satu lagi. Ada Scorpio. Oke. Sekarang kita mau lihat mungkin ada angka yang terkoneksi dengan kalian berdua di sini ya. Kita mau lihat ada angka berapa saja yang keluar untuk kalian. Di sini ada 24, 19, 1, 7, 8, 26, 22, 10, 34, 80, 21,
13. 1, 2, 3, 4. Oke, cukup ya. Sekarang kita mau ambil inisial hurufnya yang terkoneksi dengan Taurus di sini. Mungkin ada inisial dia. Kita mau lihat ya. Di sini ada T, ada G, ada B, ada E, ada M, ada D, ada R, ada A, ada D, ada H, U, T lagi, U lagi, L, G, F, N, K, dan T lagi. Oke, Taurus, aku rasa ini saja yang aku punya buat kalian ya. Sampai di sini readingan ini. Semoga bisa menghibur, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ambil baiknya, buang buruknya. Dan semoga kita ketemu lagi di readingan kita selanjutnya. Sehat selalu buat Taurus. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berbagi. Terima kasih Taurus. Salam.